dan pemerintah, kita sama-sama mengetahui dan kita sama-sama membuat sebuah pembaruan di Kabupaten Rotendao. Oleh karena itu tidak perpanjang kata, saya atas nama pemerintah Kecamatan Oi makasih nanya saya gubernur mau makasih nanya karena papa mama saya meluangkan waktu mengorbankan tenaga sehingga baik lo saya seperti kita bertemu, mungkin saja saya beliau kita bertemu tetapi dalam prestasi yang lain. Mungkin saja kita bertemu musiloko sama-sama, minum kopi sama-sama, kita lauk sama-sama, berdialog sama-sama, tetapi dalam kepentingan yang berbeda. Baik kita saya hanya untuk kita mengikuti seakan apa kita ikuti saya, dan sudah tentu saya percaya bahwa saya pasti kalau papa mama saya dua lawan sana pasti saya perjuangkan. Yang terakhir, pasti main batas. Segala sesuatu ada waktunya. Pesta Pilkada Rotendao akan berlangsung siap 2024 bulan 11. Kemudian legislatif akan berlangsung di 2024 Februari. Maka ngerok asal. Sehingga bi hai lau ya bukan karena masalah nah pokok kasih elu. Aisyah boy ma hai tahu resis ya boy ma mana nema mana hari bersama-sama no hai saya diskusi saya akak mana tungga bunur akak mana tungga hai nggak orang hai reses ya hai mo enal mo emi boy basa-basa baik nalu mas ya bunur baik nalu masau baik nalu masa Pak Yonoa baik nalu masa Bapak Desa imata sama-sama imata berdialog sama-sama kita diskusi sama-sama untuk kita bangun kita daerahnya. Awal makasih nanya atas nama pribadi, atas nama keluarga, istri, anak, bunur, mau makasih nanya karena waktu banyak seutuhnya untuk kita. Terima kasih. Seru. Teman saya, kakak saya, Bunur Dobi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rotendao yang saya hormati, saya banggakan Suku Icam Kecamatan Luahulu, yang saya hormati teman-teman kepala desa. Di sini ada kepala desa 2 orang, teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah. Di sini ada Bapak Anis dengan Susiomi. Yang saya hormati ada beberapa dinas dari dinas mana nih? Dinas peternakan, dari peternakan saja. Koperasi. Yang saya hormati teman-teman dari dinas koperasi, dinas peternakan. Kemudian ada adik-adik saya dari Puskesmas Pusulangga, Rumah Sakit Ba'a, dari BMI. Bapak Mama, Toteo, keluarga besar Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Luahulu, karena Luahulu juga ada di sini. Saya perlu banyak berterima kasih mendahului apa yang saya sampaikan, bahwa dapil ini menghasilkan beberapa putra daerah, anak-anak kampung Barat Laut, yaitu saya sendiri Penur, kemudian Bu Adi, kemudian Pak Deni Moi, Bapak Adi Lau. Kami menyebar di kecamatan di dapil 1 untuk mendekatkan diri, duduk bersama masyarakat, menjaring aspirasi dari masyarakat, menyaksikan langsung apa yang terjadi di masyarakat, dan yang terpenting di sini adalah kami menyampaikan apa yang kami kerjakan selama kami ditugaskan mewakili Bapak Mama
Bapak, Ibu sekalian, orang tua semua duduk di kursi DPRD. Kecamatan Rote Barat Laut juga berturut-turut 2 periode menghasilkan 1 putra terbaik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rotendao. Ini satu kebanggaan dari saya sebagai pribadi, keluarga, dan isi kampung 2 kecamatan. Juga teman-teman saya, Bu Nur, Bu Adi sebagai Wakil Ketua, juga sebagai Ketua BKD, Badan Kehormatan DPRD, dan sendiri Bu Nur sendiri, kemudian sebagai anggota komisi. Kecamatan kita ini penuh dengan potensi. Nah, dari sudut pandang kami tidak hanya duduk dan bersidang, tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai DPRD, tetapi kami juga diwajibkan tuntutan regulasi, maka kami harus turun. Yang saat ini kita menjalani reses pertama ya, menurut reses pertama, sehingga ini mewajibkan kami untuk turun bersama masyarakat, bersama tokoh pendidik, bersama kaum ibu, kaum pemuda, tokoh-tokoh agama, dan semua kita. Kami datang duduk bersama untuk bertukar informasi, menjaring aspirasi, bagaimana daerah ini ke depan ada di tangan-tangan kita semua. Undang-Undang TT mengatakan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu, dari sisi pemahaman aturan ini, maka kami juga sebagai DPRD, kami adalah pemerintah daerah. Bedanya bahwa kami tidak punya program. Yang mempunyai program itu adalah pemerintah. Dan kami wajib sebagai DPRD, kami punya kewajiban untuk menggali, mendapatkan, menyaksikan langsung apa yang terjadi di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu di bidang infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi, dan bidang sumber daya lainnya. Untuk itu, sebentar nanti akan kita bangun komunikasi dialog secara bersama-sama. Kami mengatakan bahwa sudah tentu kami anak Dengka Morusinal, anak Dengka Ingguinak, anak Dengka Desa Busalangga Barat, kami anak Dengka di sini, kami tiap hari lalu lalang. Tetapi dengan pertemuan ini kita hadir langsung, kita bertatap muka langsung, dan kita saling buka dialog. Paling tidak ada hal-hal yang kami mendapatkan dari Bapak Mama, dari pemerintah, baik itu Desa Loahulu maupun Kecamatan Loahulu maupun Kecamatan Rote Barat Laut. Kami hadir di sini sebagai wakil daripada Bapak Mama. Sudah 2 periode, mau bilang 2 periode, karena jelas kami berdua, Bapak Mama melahirkan kami, mengusung kami, memilih kami, dan kami sekarang menjadi wakil daripada Bapak Mama. Kami janji kami tidak akan buat salah, maka sudah pasti kami menghabiskan kami punya periode yang kedua. Kami berempat di Desa Barat Laut tidak berbuat salah, pernah berbuat salah. Tidak ada keputusan hukum yang tetap terhadap kami 4 atau 5 orang, sehingga pastikan kami akan menghabiskan periode kami yang kedua dengan baik. Untuk itu, harapan-harapan yang kami akan meminta berdiskusi secara bersama-sama dari Bapak Mama. Di sini ada tokoh pendidik. Kami butuh itu. Bagaimana proses belajar mengajar dengan teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru di sekolah. Ada cerita satu SMP di Olasing. Itu anak-anak masuk SMP kelas 1, kelas 2 dia belum tahu baca. Nah, pasti ada masalah. Itu kita harus tahu.
ceritanya bagaimana proses belajar mengajar di SD, bahkan di TK itu bagaimana, sehingga anak itu sampai di SMP belum juga bisa membaca dengan baik. Yang berikut, sebagai wakil rakyat, kami selalu mempunyai tugas memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun sudah tentu ada masalah. Kenapa saya bilang ada masalah? Karena begitu banyak kebutuhan masyarakat yang belum dijawab oleh pemerintah. Itu sebabnya apa? Ada penyebabnya. Yang pertama, APBD kita masih kecil. Kekuatan APBD kita hanya berkisar sekitar 800 miliar lebih, hampir 900. Kita harus bangun roket dari ujung ke ujung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung kita bagi lagi di situ bersama, kita lakukan pembahasan demi pembahasan di tingkat komisi. Kita lakukan pembahasan di tingkat komisi bersama pemerintah, dan di situ pemerintah programkan sekian pembangunan, bidang pembangunan ini sekian ke sini, sekian ke sini. Kami DPRD bersama pemerintah akan membahas secara bersama-sama, dan pastikan sudah beberapa tahun berturut-turut kita tahu bersama-sama. Yang tahu mungkin teman-teman guru di sini, ada orang tua yang biasa berkecimpung. Bapak Ani di sini, Bapak mantan kepala desa, Bapak Nus di sana tahu itu. Kita Barat Laut ini selalu ada. Kalau tidak di urutan pertama, pasti ada di urutan kedua, Bapak Nur. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Bupati. Ya, Bupati itu bukan bupatinya orang Rote Barat Laut atau Dapil 1. Bupatinya orang Rotendao. Kita semua orang Rote punya bupati. Tetapi mungkin luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan kita di sini memang harus demikian. Sehingga kita bersyukur bahwa kita di Barat Laut ini pasti mendapatkan kue pembangunan yang banyak. Sekarang kami ada di masa akan sampai pada pembahasan perubahan anggaran, dan dokumennya kami sudah terima. Sudah tentu dari tahun anggaran 2021-2022 ada yang belum terjawab. Kita usulkan secara bersama-sama ke pemerintah, dari musrembang dusun, musrembang desa, musrembang kecamatan, sampai pada musrembang kabupaten. Apabila ada yang belum dibangun, maka itu tugas dari kami DPRD, tugas dari kepala desa, tugas kita semua untuk saling berkomunikasi dengan pemerintah. Paling tidak kalau tahun ini kita tidak jadi bangun, pemerintah tidak bangun, maka yang berjuang pasti kita. Kita tidak punya program. Yang menguasai anggaran itu bukan ada di DPRD, ada di Bupati. Dan jangan coba-coba menganggap, termasuk saya juga jangan menganggap, Pak Sekujam juga jangan menganggap bahwa apabila ada anggota DPRD, ada teman-teman orang luar, ada teman guru, ada teman kepala desa, bahwa nanti dia bangun ini. Jangan. Itu salah, Pak Desa. Itu salah, Pak Sekujam. Proses, semua berproses. Ada di musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, dan kemarin dulu kita sudah menyelesaikan musrembang kabupaten untuk tahun 2023. Pelaksanaan musrembang tahun kemarin kan sudah, sehingga tahun ini tinggal pelaksanaannya. Ada beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan oleh pemerintah, sudah tahun ini akan dikerjakan pada tahun 2022, dan kita bersyukur ada begitu banyak kegiatan fisik infrastruktur di Kecamatan Rote Barat Laut dan Luar Hulu. Pak Sekujam tahu itu. Kami DPRD
hanya memberikan informasi. Bapak mama, tau orang tua, ilasil ketika ilasil fihi kepercayaan, maka merupakan tugas wajib hai untuk kalau mana peleta usul anak tahu ya, hai bahas bersama pemerintah program nama peleta tahun lain, maka ini enak kewajiban untuk hai madui valid bapak saya, karena hai wakil bapak saya, sehingga hai akan dui valid. Demikian pula hal-hal yang belum pemerintah ngelaksanakan, saya akan mengawal betul program-program, setiap program pemerintah yang ngelaksanakannya dan laksanakan. Contoh konkret, jalur sarana prasarana jalan, kepala desa Morusinal, kepala dusun Landewai, dalam ia kan kerja senang mungkin karena kita doain dengan losas, kita doain dengan dais, sementara pemerintah kerjakan sama mana lain devo, kita kerjakan. Namun bersama Bapak Nur, Bapak Adilau, Bapak Denimoy, hai akan angkat dalam jangka waktu toya. Saya akan menjadi Mama Bupati, untuk Mama Bupati turunkan tim dan ala bisa kerjakan. Sangkarui sabewa misalnya, saya dewan akan sangkarui. Bupati dia sangkarui, dia hai dia bertahu, hai sebaik kepulus. Yang penting losa hai ini melko atau bahasa sama. Yang berikut lasial. Bidang-bidang pertanian, bidang-bidang peternakan, saya undang dinas peternakan, kepala bidangnya, ya, kemudian koperasi, Pak kepala bidang, ya. Kebetulan dua dinas ini ada di sini. Kalau ibu-ibu lihat jalan dan lihat di sini ada potensi pakan ternak, bisa 1-2 kelompok bisa datang sini. Karena ibu jalan dari sini, tadi jalan dari mana? Dari sana. Dari sana berarti pakan ternak keliling di sini. Usaha-usaha kecil di tempat-tempat jalan kita dari sana, Pak Kabid. Kalau ada nanti sebentar berdiskusi dengan Bapak Willem Boy, Bapak Nel Boy di sini, Bapak Mekim Boy di sini berdiskusi. Kalau saja Pak lihat dari jalan sana ada kios yang perlu dibantu, ada usaha-usaha kecil yang perlu dibantu, nanti tanya di Bapak Nel sini. Kemudian ibu juga demikian. Kalau ada ibu lihat ada pakan-pakan ternak, ada lahan yang menurut ibu bisa diberikan ternak untuk teman-teman di sini, papa mama kita di sini gembalakan, maka bisa disetting 1 atau 2 kelompok di sini. Terima kasih atas kehadiran Pak Kabid dengan Ibu Kabid. Maksud saya begini, saya menggandeng ada beberapa teman-teman dari dinas ini supaya mereka juga menyaksikan. Dinas pertanian saya kontak juga tapi masih dalam perjalanan mungkin, sehingga kami dengan Bu Nur kami sepakat bahwa dengan kehadiran teman-teman dari OPD di sini, maka juga pasti akan lihat kiri kanan dan bisa akan memantau apa yang ada di sekitar sini. Yang berikut, sebentar kita akan buka dialog secara bersama-sama. Ada kegiatan-kegiatan infrastruktur, ada kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebentar kita akan diskusi, ataupun ada hal-hal yang dia mau diusulkan untuk saya dengan Bu Nur bisa melanjutkan ini, memperjuangkan ini ke pemerintah. Sebentar nanti kita akan buka ruang. Yang saya hormati Bapak Yono, Bapak Sekjam,
Pertama-tama saya hadir di sini secara pribadi, tapi juga mewakili Desa Buselangga Barat karena jembatan. Saya sangat-sangat memberikan profisiat kepada kelima putra yang terbaik dari Dapil 1, karena terus terang pada tahun lalu saya mendapat kado terindah dari pemerintah lewat perjuangan daripada bapak-bapak berlima. Istimewa mungkin Bapak Ketua punya andil di dalamnya, yaitu Jalan Trans Utara Desa Buselangga Barat sepanjang 1,6 km. Terima kasih Bapak. Yang berikut, tentu tahun ini kami sudah mengadakan RKPDS dan juga musrembang tingkat kecamatan, dan di dalamnya ada usulan-usulan yang kami sudah bawa ke tingkat kecamatan, dan nanti tingkat kecamatan juga akan bawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ke kabupaten. Dan tentu di situ juga kami sangat-sangat mengharapkan peran daripada bapak-bapak dewan, istimewa Bapak Ketua yang ada dan juga Bapak Nur yang hadir saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa kami Desa Buselangga Barat dalam usulan tahun 2022 untuk pembangunan tahun 2023 itu sangat banyak, tetapi ada beberapa hal yang sangat mendasar yang kami harapkan supaya Bapak-Bapak juga bisa perjuangkan. Yang pertama itu untuk air bersih. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pada beberapa tahun yang lalu sebelum saya gelote sini, ya Fred, sebelum saya gelote itu ada perpipaan masuk di Desa Buselangga Barat, tetapi ada pengeluhan-pengeluhan dari ada 1 atau 2 dusun yang sampai dengan hari ini airnya tidak mengalir, sudah beberapa tahun tidak mengalir. Jadi itu juga menjadi usulan kami, dan untuk itu harapan saya semoga bapak-bapak yang terhormat yang ada di sini dapat memperjuangkannya, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang masyarakat juga dapat menikmati air bersih yang ada di Desa Buselangga Barat. Yang berikut mengenai kesehatan, mengingat bahwa di Buselangga Barat banyak orang tua-tua yang tidak punya kemampuan lagi untuk sampai di puskesmas di Oemilar, sehingga kami mengusulkan juga untuk membangun pustu yang ada di Desa Buselangga Barat, dan tanahnya juga sudah ada, sudah dihibahkan di pemerintah. Itu juga nanti kami mengharapkan supaya bapak-bapak juga memperjuangkannya untuk Desa Buselangga Barat. Dan ada beberapa hal lagi, tapi itu poin-poin inti nanti yang dapat kami sampaikan. Dan masih ada usulan-usulan lain yang di dalam, tapi kalau saya berbicara semua pasti makan waktu, ya, waktunya panjang. Sedangkan masih ada 4 atau 5 orang di belakang saya nanti bertanya juga. Dan untuk itu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan saat ini, dan harapan saya semoga semuanya itu dapat terrealisasi. Terima kasih. Alfred, Ketua Dewan yang saya hormati, Bapak Nur, Bapak Sekwilcam yang saya hormati, singkatnya kita semua yang saya hormati, baik dari dinas dan dari kesehatan, Bapak Mama, semua yang saya hormati. Sebenarnya ketika tadi pagi saya diberitahu ada Bapak Retu undang di sini, tapi bukan apa, bilang pokoknya Bapak Red ada perlu, jadi kita kumpul di Bapak Nen dulu. Ketika saya datang, saya lihat tema, oh ini PMI, saya lihat Yusuf Kang ada di sini, oh ini PMI. Ternyata Bapak MC bilang sekalian juga direses. Saya secara pribadi dan orang tua di sini saya senang itu kalau saya namanya dengar yang reses itu saya paling suka. Saya mau minta satu hal, kalau boleh setiap tahun tuh Bapak anggota Dewan harus reses. Tapi disampaikan oleh Pak Nur bahwa reses itu 1 tahun 3 kali. Satu tahun ya. Nah kalau ke Pak Nur bilang kalau 5 tahun itu 3 kali 5, sedangkan kita dapil 1 kita punya dapilin sekian banyak.
Tapi ada satu permintaan. Apakah selain reses yang ditentukan oleh aturan yang di DPR, bisa tidak Bapak anggota Dewan yang terhormat mungkin ada waktu kah? Bisa turun ke masyarakat, ke desa kah? Karena setiap waktu, setiap tahun itu, setiap desa di satu kecamatan itu punya persoalan. Itu sudah pasti. Yang mungkin yang mau sampaikan ke Bapak anggota Dewan terhormat, tapi tidak sempat ke kantor Dewan, barangkali bisa begitu. Dan itu saya rasa. Tetapi karena Pak Nur bilang kalau reses hanya 3 kali, ya memang 10 tahun baru reses di Modosinil, saya sah-sah saja. Bisakah? Kalau Bapak anggota Dewan terhormat ada 5 kok 6 orang mewakili dapil, bisa tidak? Selain reses yang ditentukan oleh aturan, tapi Bapak dong punya waktu sedikit. Mungkin 1 tahun bagi ke 5 orang dari kawan ke desa sana, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan. Yang kedua, tadi saya mau sampaikan bahwa kita punya jalan sepotong ini sudah dibangun 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan saya mau lihat sekarang jalan ini kalau musim hujan hampir tidak bisa dipakai. Jadi orang dari Modosinil harus lewat di Lambabau. Tapi saya berpikir, tapi Pak Red tahu Pak Red di jalan. Saya mau ngomong sekarang juga, nanti Pak Red kurang hati ke Pak Red di jalan. Jadi saya tidak minta ini dulu, karena Pak Red sudah. Yang kedua, kita punya bendungan di sebelah ini sudah dikeruk beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini juga tidak tahu lagi masih ingat apa tidak. Karena lama sudah. Terus dia punya pembuang semua rusak. Biar kita tutup bagaimanapun air tetap keluar. Jadi kita tidak buka air semakin turun dan sampai habis. Mungkin ini menjadi masukan barangkali bagaimana caranya supaya ini air yang ada di dalam ini bendungan ini juga tidak bisa keluar lagi. Dan barangkali mungkin tadi Pak Dewan bilang ada perubahan anggaran, jadi mungkin bisa masuk melalui perubahan anggaran kok. Mungkin dikeruk tambah atau gimana, perlu saya beritahu. Yang kedua berkaitan dengan pupuk. Tadi Pak Nur bilang tahun lalu kita 5.000 ton sekian, tahun ini 3.000 ton sekian. Kalau memang pupuk ini langka secara nasional, saya setuju. Dan jadi persoalannya, sekarang orang sudah panen ada yang belum dapat pupuk. Walaupun 1-2 karung juga dia dapat dulu kah? Masa orang sudah panen belum dapat pupuk yang 1-2 karung itu bagaimana? Apa dari anggota DPR tidak punya jalan keluar? Itu permintaan saya. Apa tidak punya jalan keluar? Walaupun 1-2 karung juga dapat dulu kah? Masa tidak dapat sama sekali bagaimana semusim panen? Sedangkan kita di sini di Modosinil, pokoknya kita di dapil 1 ini rata-rata pada umumnya petani. Jadi kalau kita tidak dapat pupuk bagaimana? 1-2 sampai hari ini ada yang belum dapat, ada kelompok yang belum. Saya secara pribadi sudah dapat 2 karung. Tapi saya yakin ada yang belum dapat karena antrean sampai 100 ke atas. Saya di 20 lebih. Kayaknya sekarang sudah 90-an antrean sudah dapat sedikit. Tapi yang 100 ke atas itu pasti belum, saya yakin. Jadi walaupun dia langka, tetapi minimal sebelum musim tanam pupuk itu sudah ada. Biar 1-2 karung, jadi kita mungkin bisa pakai. Mungkin hanya itu saja dan terima kasih. Atas kesempatan diberikan, yang saya hormati dan banggakan kedua anak saya. Saya bilang anak kan memang saya punya anak 2 di sini. Karena karunia Tuhan dukung kita semua sehingga mereka berdua kita percaya ke mereka hari ini mereka boleh bertemu dengan kita karena perlindungan kasih Tuhan yang begitu indah buat kita. Yang saya hormati kita semua, Bapak Ketua DPRD Kendau, Bapak anggota DPR, Pak Nur, Pak Red, Pak Sekjam, singkatnya kita semua yang ada di sini yang saya hormati dan kasihi.
kebetulan ada waktu untuk kita berdiskusi, maka pada kesempatan ini saya mau sampaikan sebagai orang tua yang melihat keadaan-keadaan yang terjadi, saya punya kewajiban untuk sampaikan juga karena di mana orang tua berada ada keluhan-keluhan yang kami terima. Yang pertama itu seperti apa disampaikan oleh Bapak Mus, saya tidak bisa angkat lagi itu. Saya juga sudah dengar dari sana bahwa, tapi ada satu hal permintaan saya, kalau bisa berlaut dengan Loholu ini dan pengajar sendiri, kalau bisa kami mohon. Itu saya tambahkan kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Nus tadi. Yang kedua, masalah yang sangat dominan dan terdesak di wilayah kami masuk desa Ingguinak dan desa Mursinal, saya tidak lihat desa lain. Masalah peternakan dan pertanian ini yang membuat pusing bagi masyarakat petani dan peternak, bahkan kami orang tua yang ada petani-petani sekarang. Oleh karena itu kami mohon supaya perda atau peraturan daerah mengenai penertiban pertanian dan peternakan kalau bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga mereka tahu. Karena tiap hari saja Bapak Desa ada ini, kita hanya urus pertanian, masalah gangguan ternak dan masalah usaha pertanian. Jadi kalau bisa, saya waktu dulu itu dengar ada perda, tapi mungkin perda itu belum dipahami oleh semua petani bahkan peternak. Jadi kalau bisa, kalau perda itu masih berlaku, atau kalau memang tidak berlaku, kalau bisa melalui Bapak Dewan bisa diangkat kembali peraturan ditertibkan sehingga peternak dan usaha pertanian ini aman. Dan menjadi kendala penting yang sangat berbahaya bagi ini, kalau tidak ditertibkan maka bisa potong. Yang berikut, sekarang pertanian, masalah pertanian lebih luas, ada pada pengambalaan bagi ternak menjadi sempit. Dan ternak susah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga belum sampai ke Bapak Desa, tetapi di kelompok saya, kelompok tani Lutu Iva, sudah siap tanah lahan sekitar 3 hektar untuk pengembangan tanaman ternak sehingga ternak bisa mendapat makanan pada itu. Tanah sudah siap, saya punya tanah sendiri dan ini bukan pribadi tapi kelompok tani saya yang membuat lokasi ini untuk menjadi contoh dan bisa ditanam dengan pakan ternak. Yang saya dengar bahwa ada programnya, mungkin peternakan ada, pertanian ada, tolong disurvei. Dan memang saya belum sampaikan di Muslim Bangdes, tapi karena waktu Muslim itu saya tidak ada, jadi saya tidak masuk. Tapi dari kelompok, anggota kelompok sudah sepakat dan siap tanah 3 hektar di Bapak Desa sudah tahu itu lokasi. Di belakang Bapak Desa punya rumah itu, ada album juga di situ. Saya korbankan, saya mau jadikan sawah tapi saya korbankan untuk kita bisa tanam ini pakan ternak sehingga menjadi motivasi bagi semua petani. Kalau bisa dapat disurvei dan kalau memungkinkan kami bisa dibantu. Yang kami minta bantuan adalah masalah pemagaran. Kami pagar dengan bahan-bahan yang ada mungkin tidak bisa ini. Kalau memang bisa disetujui dan lokasi memungkinkan, maka kalau bisa dapat dibantu sehingga program atau rencana kelompok tani ini bisa berjalan dengan baik untuk mengantisipasi kekurangan makanan ternak pada musim-musim kemarau. Hal yang berikut, masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini tadi Bapak Red sudah sampaikan, ada contoh di mana itu. Kalau bisa kita sudah punya rencana, kalau bisa di Oyoko itu satu PAUD, TK PAUD, dan di Landua juga demikian. Sehingga anak-anak kita dia tidak buta huruf lagi, sampai di SD, SMP itu masuk huruf karena dari dasar ini tidak kuat. Itu harapan kami. Oleh karena itu kami sampaikan kalau bisa. Bapak Desa juga ada, Bapak Desa kalau memang bisa disurvei dan bisa dilihat 2 usulan ini dari Oyoko dan maksudnya itu dari jemaat yang sudah usulkan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan itu
Dan menyangkut yang lain-lain itu sudah disampaikan oleh pendahulu dua itu, jadi saya tidak bisa sampaikan lagi. Ini mungkin dari isi hati, dari isi hati. Dari saya sebagai orang tua, bahkan kami semua ada di sini, tokoh masyarakat, kami bangga, kami punya Nusa Tenggara, punya putra yang terbaik, yang 5 orang dipercayakan oleh kami, bahkan Tuhan kami akan hikmat sehingga ada di tempat itu. Kami doakan kalau bisa untuk ke depan putra yang terbaik ini Tuhan tetap perkenankan untuk meneruskan apa yang kami alami di kalangan Rote Barat Laut, bahkan di Loholu ini. Kita berdoa supaya kalau bisa. Tetapi kalau 5 orang siap dulu, kalau siap kami minta sebagai kesediaan. Dan kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan hikmat jalan kedua terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan sebuah usulan bagi kedua Bapak Dewan yang ada. Bapak Alfred sebagai Ketua DPR Kabupaten Rotendao yang saya hormati, Bapak Nur sebagai anggota DPR Kabupaten Rotendao yang saya hormati, para orang tua, sikapnya para hadirin semua yang saya hormati dan saya kasihi. Melalui kesempatan ini ada beberapa hal di sini yang perlu saya menyampaikan, yang merupakan usul saran dari kami wilayah desa Oetutulul. Menurut peninjauan saya di wilayah desa Oetutulul, kami kebanyakan petani dan peternak. Yang pertama perlu kami menyampaikan bahwa kalau bisa Bapak Dewan bisa memberikan sebuah perhatian bagi kami, karena wilayah semakin sempit dan makanan ternak semakin kurang. Oleh karena itu maka kami minta agar kalau bisa kami ingin membangun sebuah lokasi untuk pakan ternak. Oleh karena itu ketika kita ingin membuat pakan ternak, maka yang kami minta adalah kalau bisa kami diberikan kawat duri untuk menagar wilayah itu. Di lokasi kami perkirakan 4 hektar sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada 2 tempat di situ yang perlu kami mengelolanya menjadi lahan baru. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak DPR agar bisa memberikan sedikit perhatian bagi kami. Karena ketika kita mengelola lahan baru, maka seharusnya pakai traktor atau bagaimana sehingga kami bisa mengelolanya menjadi sawah bagi masyarakat. Lokasinya ada 2 lokasi, yaitu lokasi Donggiseli dan Tulelala. Itu diperkirakan 4 hektar juga. Yang berikut kami usulkan agar ada sebuah tempat di situ yang perlu membangun bagi kami sebuah bendungan, yaitu bendungan Alamba. Kami sudah pernah usul juga ke Musrembang Kecamatan, tapi sampai sekarang belum terjawab. Oleh karena itu melalui cara ini kami menyampaikan lagi kepada kedua Bapak Dewan agar bisa memperhatikan ini. Yang berikut menyangkut dengan pendidikan. Kami di Desa Oetutulul Dusun Milal kami minta supaya kalau bisa membangun kasih kami untuk TK, 1 TK di situ.
karena sudah ada di Watu Tulul dan di Busalangga tapi agaknya jauh. Ya, kalau bisa, lokasinya ada. Dan yang berikut, saya minta perhatian dari pemerintah, karena menurut peninjauan saya di wilayah kami itu ketika setelah tamat SMA ada banyak nona yang masih nganggur. Oleh karena itu saya minta supaya kalau bisa adakan pelatihan kursus menjahit sehingga bisa mengurangi pengangguran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Naik saya kembalikan. Beserta kita semua yang ada, saya banyak-banyak minta terima kasih semua karena kehadiran Bapak Mama untuk membantu kami dalam menyampaikan aspirasi kami. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa kami di Dusun Lululis sebelah timur, kami sangat-sangat membutuhkan aliran listrik. Memang sudah ada, tapi kabelnya kami swadaya, jadi kabelnya kecil, jadi tidak menjangkau kami. Kalau di saat kami membutuhkan ada pertemuan-pertemuan sepertinya pesta nikah atau kematian, kami harus membutuhkan bantuan diesel atau generator. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Red bersama Bapak Nur untuk membantu kami dalam jaringan tersebut. Permintaan saya, walaupun wilayahnya kecil, tapi itu sebanyak 20 rumah. Jadi kami membutuhkan kabelnya untuk kabel TR supaya agak besar, supaya bisa menjangkau kami dalam pertemuan-pertemuan yang kami perlu. Sekian dan terima kasih. Toto lima nilai sampai untuk kesempatan. Iya, Papa Nus. Pokoknya ngai resis laut dulu. Tapi izin hai untuk hai resisi ada sam kalau ada ewai. Karena hai wilayah mah malolennya pesebuni sehingga harus selole, berbuna, kolobolon, kemudian lain-lain sebagainya sebab abakan, kemudian saunhai. Jadi hai KBB nih sebagai bunur. Kalau bunur no waktu nggak lain mungkin sering-sering au isi ya. Bahkan au menga pun au bunurungan pun saya Busalangga, kemudian au nggak pun saya inguina. Kadang-kadang sampai pertemuan-pertemuan kekeluargaan pun sering banyak kali kita tentang. Tetapi bunur mungkin agak nus mungkin agak sedikit malu atau mungkin tahu Dika dia au kei atau enggak TDO sebagai. Maka awai mah kita dewasa untuk bangun sama-sama kita di sana melihat langsung saat yang masyarakat alami. Yang berikut bonus au tantang bonus no manusia sekarang. Akhirnya au Pak Desa Bukudala karena persyaratan au angkat desa pokok pikiran DPRD mungkin bunur enanasia Busalangga atau Longgo dan lain-lain sebagainya, tapi ya lolos esa alas manfaat ya lolos alas adana Pak Desa Matan Siana terjawab ini toh ya fai lolos alasa ata lah ya fai yang berikut toh ya aku kira dalam ya kan mudah-mudahan ya bonus ya usulan mereka pun yang masyarakat usul hai bukan penentu kebijakan yang menentukan sana AKA bupati no ini jajaran namun sebagai wakil rakyat sebagai ODAK hai pasti mete hai nusa maboy karena ia bahasa kita adalah yakin kalau satu dan lain hal bisa lebangun sama nafali, tetapi kalau satu dan lain hal kok nato lebangun mudah-mudahan Devai bunur saya Bu Adi Pak Wakil Pak Henuk no teman-teman lain saling perjuangkannya. Yang berikut kita bunur anak lolos pekerjaan waktu to kabel ya, tetapi
aku dulu bahwa Pak Desa sendiri pernah singgungan dua, namun karena nggak sempat dibangun desa karena mungkin mainan hal-hal lain. Pertama bahwa mungkin karena kita kekurangan anggaran terbatas sehingga tahap demi tahap kita bangun saya pas kita bangun senafai Bapak Desa morusinal terlalu tahu kebanyakan desa barat laut morusinal lingkungan kebanyakan ya bunuh lain tapi tahu Bapak Desa batu jadi kita onak media iya Bapak Desa onak media kita karena hai dewan DPRD kita Bapak saya pilih hai nami sebagai DPRD Kabupaten Rotendao bukan akan DPRD ya desa Katelu KH Kalimayala. Kurang lebih nak bonus. Yang berikut Bapak Desa Prof Siat Bapak Desa atas penyampaian pikiran Allah tentang silalasi esodelu lemang katanya Pak Desa yang denusnya. Dan coba mencari tahu penyebabnya. Ternyata Bu Nur itu masalah mesin, kemudian masalah elevasi. Karena aliran anak elevasinya anak sempat letih atas, maka kejadian naka dari batato PAM, aku sempat berdiskusi ke kepala PAM. Jadi jalan keluar nanti kalau kita tambah mesin dan kita tambah debit kita harus pakai sumber luar. Bapak Desa bubulu dah kok pernah paman diskusi tenue ke pais siapa peherna sau median bukan si SKB mata ya tapi karena kita tenue anak bisa ini tetapi kekurangan anggaran dari PAM sehingga langkah sempat awas mudah-mudahan Dewa Bunur perjuangkan untuk kita bersama. Yang berikut tentang kembali kepada bonus TK. Memang karena menyangkut jarak, jadi pemerintah harus tahu TK antara iya Selandewe. Karena usia sekolah SMP kebanyakan juga dari Landewe. Mama kepala sekolah SD Landewe tahu bahwa itu sebenarnya SD nak kenal Landewe, SD nak Selandewe maka nganggatina adalah tahu TK sini ya. Nah tugas kepala desa, tugas HAI dan tugas mama kepala sekolah. Yang berikut, ya. Oh ya, postu jarak dari puskesmas jarak jauh. Ya, maka harus tahu postu senang. Tanpa perpanjang kaca, Pak Desa nanti bangun komunikasi mau kepala dinas karena ini kajian teknis harus banyak kajian teknis dari OPD teknisnya yaitu dinas kesehatan. Nanti kita bangun komunikasi. Ya, kalau ya, oke. Kemudian yang berikut tentang galak ya Pak Desa, Abilelo ya Pak Sekwan, Pak Bia Ilman saya sodorkan bahwa teman-teman bapak-bapak DPR ala puk dan sebenarnya harus naik surat hibah tanah sehingga Bapak Desa tolong bantu untuk surat hibah tanah jalur ya ka nih di Bapak Desa hibah tanah. Yang berikut saya Bapak Mak Modok daerah Monosina Lingguinak sekitarnya Busalangga Barat sekitarnya itu memang ana mana boy bibi fahiboy kemudian molek boy boy biasa tawa molek boy jadi awita memata namun Madinas peternakannya anak-anak program naka sehingga Ibu Kabita saya ini Bapak ini kalau Bapak ini siapkan program kegiatan nah mungkin catat nalas doa Bapak biar catat nalas saya untuk Bunur saya akan perjuangkan naka ya
Wai Tutul termasuk menjawab Nedina Wai Tutul enan. Wai Tutul punya jupakan ternak, kemudian lahan field ya. Tahun kemarin Paman Falik Nau sempat olah-olah dia sempat mansaata lah sila mana tong udo ya bonus jadi desa Saindule sempat hai kita bangun hektar babe sana sekitar hektar telur hai tahu sana ya, ke depan nantinya. Hormat kami kedua saya masa-masa mau hai John Kebun Lima Ala baik lumah dengar pendapat dan lumah goya. Semoga pertemuan ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan waktu berikutnya bukan kita ketemu secara tatap muka secara baik, tetapi akan kita ketemu secara terus-menerus dalam urusan kekeluargaan maupun silaturahmi lainnya. Kita tetap bertemu dan bertemu. Untuk maka himbauan hai memang pasti hai ini sineda 2024 ini kebuka sih, hai gak enak sih. Tapi Aisyah berapa semai? Aisyah berapa semai? Tema udah. Waktu nahaika putih libe waktu nahaika putih sama-sama daika sadar lain dia hidina ikhlas dia hidina karena merupakan halangan kebaik untuk bagaimana kita bangun kita hubungan sosial sama masyarakat dia dinala nah kan ya deh foto saya deh bo atau dua nafai nah nanti gue buan siaga satu asal mana nah jadi ya tahun apa ya? Anak lesilu. Maka selanjutnya selalu hormat dan semoga pertemuan ya bermanfaat selalu masa-masa kita.